Mari kita berdoa sekali lagi. Kiranya puji-pujian ini keluar dari hati kami, bahwa firman-Mu itulah pelita bagi kaki kami. Dan kiranya firman-Mu menerangi jalan setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Tuhan, pimpinlah di dalam pemberitaan firman hari ini, supaya setiap kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi boleh menjadi pelaku firman. Berkati umat-Mu seperti janji-Mu, Engkau menyertai setiap kami, termasuk gereja ini. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Shalom. Kita bersyukur hari ini kita memasuki minggu pertama di bulan Agustus, bulan ke-8, 2025. Ada banyak hal yang sudah terjadi dalam hidup kita. Sebagian kita merasa Tuhan sepertinya tidak menjawab doa kita. Tapi sebagian justru mengalami pimpinan penyertaan Tuhan. Hari ini saya mau sampaikan satu tema dari Kisah Rasul, karena bulan ini kita akan membahas Kisah Rasul. Dari Kisah Rasul pasal 11 ayat 19 sampai 30. Apa artinya penyertaan Tuhan bagi gereja Tuhan? Saudara, kita tahu bahwa ketika kita memikirkan tentang gereja, langsung kita teringat ada gereja-gereja yang dulunya begitu bertumbuh berkembang demikian pesat, tetapi akhirnya sekarang tidak lagi ada jemaat dan dijual jadi restoran, ada yang jadi museum, macam-macam. Apakah Tuhan sudah tidak lagi menyertai gerejanya? Itu pertanyaan bagi kita. Termasuk ketika saya renungkan dari firman Tuhan yang kita akan lihat dari Kisah Rasul pasal 11 ayat 19 sampai 30. Ketika Barnabas mengajak Rasul Paulus, tadi kita sudah baca, pergi ke Antiokhia. Saudara, saya mau memulai khotbah ini dengan satu orang hamba Tuhan di tahun 1866 yang namanya pendeta Samuel Stone, 1866. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang melayani di London sebelah timur. Dia melayani orang-orang yang marginal, orang-orang miskin, orang-orang yang terabaikan. Ketika itu gereja sedang dilanda oleh ajaran yang menyesatkan, yang tidak mau kembali kepada Alkitab, tapi mengajarkan ajaran liberal. Liberal itu ya ajaran yang bebas, suka-suka. Termasuk ketika seorang hamba Tuhan, dosen yang mengajar saya, dia cerita waktu dia studi di Amerika, maka kalau gereja itu menganut paham liberal, saudara mau datang ibadah kita jam 8, saudara mau datang jam 9, boleh. Saudara mau datang tinggal doksologi juga nggak apa-apa. Lalu saudara datang angkat kaki, pakai celana pendek, kaos kutang, atau apa, terserah, bebas. Jadi dengan gereja yang liberal, maka orang bebas melakukan apapun, tapi tetap namanya gereja. Samuel Stone melayani di tengah-tengah goncangan pemahaman teologi, orang mau membawa gereja kepada ajaran liberal. Itu sebabnya di dalam lagu yang saudara pernah nyanyikan, Di Bawah Satu Alas, itu ada satu pemahaman yang sangat mendalam, The Church One Foundation, di bawah satu alas. Saudara tahu lagu ini diciptakan oleh pendeta Samuel Stone di tahun 1866, abad ke-19. Syairnya mengatakan, di bawah satu alas yang kuat dan baka. Saudara tahu lagu ini ya? Bisa lagu ini? Coba kita nyanyikan bait pertama. 1, 2, 3. Gimana? Terus? Ya, sebagian kita mungkin masih asing. Di bawah satu alas yang kuat, berdirilah gereja di tengah dunia, yaitu Yesus Kristus yang telah menjadikan jemaat dengan sabda dan air baptisan. Terpilih dari bangsa seluruh dunia, gereja jadi satu di dalam Tuhannya. Iman dan harap satu dan satu makanan, yaitu roti suci dan cawan minuman.
gereja yang berdoa di dalam dunia, sekutu dengan Tuhan ketiga yang esa, dan dengan orang suci jemaat yang telah menang, beri kami bangkit juga ya Tuhan dalam terang. Lagu ini diambil dari 12 lagu-lagu yang diciptakan oleh Samuel Stones, diambil dari 12 pengakuan iman rasuli yang biasa saudara dan saya ucapkan sehabis kita mendengarkan firman. Intinya adalah Samuel Stone mau mengajak jemaat, mari kembali bahwa gereja berdiri di bawah satu alas dasar yang kuat, yaitu Yesus Kristus. Maka kalau saudara pindah gereja, ada orang pindah gereja hanya berdasarkan komunitas, nyaman di situ. Tapi dia lupa, yang terpenting bukan soal komunitas. Yang terpenting adalah apakah gereja di atas dasar Yesus Kristus. Ketika saudara ada dalam satu gereja dan gereja itu tidak mengajarkan siapa Yesus Kristus, ada gereja tanpa salib, artinya gereja yang tidak pernah memberitakan tentang Yesus Kristus. Maka kalau saudara masuk di sana, saudara hanya masuk di dalam satu perkumpulan, bukan kepada gereja. Itu sebabnya hari ini ketika kita merenungkan tema Tuhan menyertai gerejanya. Di bagian awal, saudara kalau perhatikan daripada teks yang tadi kita baca, Kisah Rasul pasal 11 ayat 19 sampai 30 bicara sebetulnya dua hal. Yang pertama tentang bagaimana Rasul Paulus diajak oleh Barnabas pergi ke Antiokhia. Antiokhia sekarang ada di Turki modern, menjadi salah satu tempat destinasi wisata di Turki yang cukup terkenal. Dan pada waktu itu Antiokhia menjadi kota terbesar yang ketiga setelah Roma, Alexandria, Mesir, dan yang ketiga Antiokhia. Kota jajahan pemerintah Romawi, karena Romawi pada waktu itu menguasai hampir selama 1000 tahun lebih 30% wilayah dunia termasuk ke Antiokhia. Maka bagian ini yang saudara tadi baca mau cerita tentang Injil sampai kepada Antiokhia. Dan yang kedua, dari Antiokhia justru Injil menyebar dan sampai ke berbagai tempat wilayah. Apa artinya bagi kita orang percaya hari ini? Ini saya mau sampaikan 5 hal. Yang pertama, Allah bekerja di tengah kesulitan dan penderitaan. Mari kita baca teks dari ayat 19 tadi. Ayat 19, sementara 1, 2, 3. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Saudara, banyak orang takut terhadap kesulitan. Banyak orang takut terhadap penderitaan, termasuk gereja. Tidak ada di antara saudara kalau ditanya, mau nggak kesulitan, mau nggak penderitaan, mau nggak penganiayaan? Kita nggak mau. Tetapi ketika orang-orang percaya di gereja mula-mula tidak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka rencana kekal Tuhan harus tetap terjadi. Bahwa Injil harus diberitakan, baik dengan kamu ataupun tidak dengan saudara. Baik dalam situasi yang nyaman ataupun situasi yang tidak nyaman. Maka ketika gereja tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, saudara membaca dalam Kisah Rasul 8, Tuhan mengizinkan penganiayaan. Maka orang-orang Kristen dianiaya dan mereka karena dianiaya di Yudea, salah satunya kota Yerusalem, mereka tersebar. Apa yang kita mau pelajari dari bagian ini? Kalau saudara dan saya sebagai gereja, kita tahu bahwa kita adalah gereja Tuhan yang disertai oleh Tuhan, lalu kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, jangan heran kalau Tuhan memakai situasi-situasi yang bagi saudara dan saya tidak nyaman, yang bagi kita nggak mau. Tidak ada orang yang mau penganiayaan, tapi atas seizin Tuhan, justru lewat penganiayaan itu Lukas mencatat telah tersebar karena apa? Penganiayaan. Mereka memberitakan kabar baik. Saya berpikir tentunya kita tidak perlu seorang anak kalau misalkan
dia nurut baik-baik kepada mami papinya, kepada papa mamanya, tentu orang tua tidak akan menghajar memukul dia. Tapi kalau dia tidak mau mendengar, maka seringkali orang tua memakai rotan. Tujuannya apa saudara? Untuk memaksakan kehendak orang tua yang baik supaya anak ini melakukan. Bagi si anak itu gak nyaman, ini penderitaan, ini penganiayaan. Tapi bagi orang tua itu baik untukmu nak, supaya kamu belajar bertanggung jawab. Dulu saya ingat kalau anak saya ketinggalan buku, lalu istri saya bilang, ayo anterin, itu kasihan nanti disetrap. Saya bilang biarin, justru kalau dia disetrap, dia dihukum, itu bagus buat dia. Kalau kita terus-menerus antar bawa titip satpam kasih ke anaknya, sampai tua nanti dia ketinggalan terus. Dan betul saya tidak lakukan itu. Bahkan ketika anak saya mau dihukum karena ada masalah dengan wali kelas, Pak, ini anak bisa begini, bagus, seminggu, kalau perlu 2 minggu, saya bilang. Lebih lama lebih bagus. Supaya apa? Supaya dia belajar dari situasi yang gak nyaman. Nah bagi sebagian orang tua ini gak enak. Kasihan dong anaknya, kasihan. Kalau saudara memperlakukan anak saudara seperti itu, sampai kapanpun dia akan menjadi spoiled, menjadi anak yang manja. Tidak pernah belajar bertanggung jawab, tidak pernah namanya tahu kesulitan, berjuang, apa artinya melakukan apa yang orang tua kehendaki. Demikian juga dengan Tuhan. Ketika Tuhan sudah perintahkan lewat amanat agung gereja, orang-orang percaya harus pergi. Jangan berhenti anugerah Tuhan kepada diri kamu saja. Tapi sebagian orang nyaman, aku sudah jadi orang Kristen. Kalau aku dipanggil pulang, aku masuk sorga. Mau apa lagi? Tunggu Tuhan panggil, tunggu nomor saya keluar. Itu juga kalau nggak diselak. Artinya bisa jadi saudara dipanggil duluan. Kita pikir kita masih lama, tenang aja, kita nikmati. Saudara lupa, saudara dan saya punya tugas amanat agung. Amin. Itulah gereja. Kalau saudara merasa aku adalah gereja, aku adalah orang percaya yang dipanggil keluar sesuai dengan nama gereja, dari bahasa Portugis, dari bahasa Yunani eklesia, yang dipanggil keluar untuk masuk ke dalam dunia ini, dipanggil dari kegelapan, masuk untuk menjadi terang. Kalau saudara tidak memahami bagian ini, maka tidak heran gereja-gereja tertentu dulunya ini gereja Pak, besar loh Pak, jemaatnya banyak, sekarang sudah tidak ada lagi. Ini dulu gereja besar, Jonsung ada di sana, sekarang tidak ada lagi. Kenapa saudara? Sangat menyedihkan. Gereja-gereja yang dulunya melahirkan para misionaris, hamba-hamba Tuhan yang begitu bagus, ketika tidak melakukan perintah Tuhan, akhirnya dijual jadi museum. Berapa banyak gereja di Eropa yang setiap bulan harus dijual, dijadikan masjid, dijadikan restoran, dijadikan museum, tidak lagi ada orang yang pergi beribadah. Bagian satu, saudara dan saya diingatkan, kalau kita mengalami kesulitan, kalau kita mengalami penganiayaan, keadaan yang tidak nyaman, coba renungkan baik-baik. Jangan-jangan saudara sedang tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Maka Tuhan mesti paksa kita, supaya apa? Rencana kekal Tuhan tetap terjadi. Ada baiknya kita merenung kalau kita mengalami kesulitan, penderitaan, apapun itu. Maksud Tuhan apa? Kenapa saya menderita? Kenapa saya sulit? Apakah saya tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Kalau itu saya mau Tuhan, tolong saya, beri saya kekuatan. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, perhatikan ayat 21 dan 23, saya cukup meringkasnya saja. Justru lewat keadaan seperti itu, di ayat 21, tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya. Bukan lewat para rasul, tapi lewat orang-orang awam, menjangkau orang-orang awam lainnya. Orang-orang di Yerusalem tersebar, dianiaya, dan akhirnya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan boleh mendengar berita Injil. Saya tidak bisa menjangkau teman kuliah saudara yang masih kuliah. Saya tidak bisa menjangkau teman saudara di kantor, di rumah, tetangga saudara, sanak famili saudara. Tapi saudaralah yang bisa menjangkau mereka.
Persis seperti yang dikatakan di dalam ayat 21 dan 23. Barnabas, dia lihat, ini ada tangan penyertaan Tuhan, ada kasih karunia Tuhan. Mereka boleh mendengar berita Injil. Maka saudara, saya tidak tahu berapa banyak saudara cerita Injil kabar baik. Apakah saudara hanya mau masuk surga sendirian? Mau lenggang-lenggang kangkung masuk surga? Pernahkah kita berpikir teman kita, teman sekolah kita, kalau reuni, tetangga kita, bahkan tukang sayur yang suka kita belanja, pernahkah kita cerita sama dia tentang anugerah Tuhan? Satu hari Tuhan akan tanya pada saudara, bukan berapa besar deposito saudara, tidak tanya berapa logam mulia yang saudara punya, tidak. Tuhan tanya, apakah engkau sudah melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu? Apa yang Tuhan perintahkan? Beritakan kabar baik. Yesus, anugerah yang saudara dan saya sudah terima, ceritakan kepada orang lain. Mau di kantor, di rumah, bahkan kalau perlu lagi naik Grabcar, Gokar, atau apapun, kita bisa ceritakan dengan hikmat Tuhan. Bagaimana kita sampaikan anugerah yang sudah aku terima, aku cerita kepada orang lain. Ini bagian yang kedua, tangan Tuhan menyertai mereka. Jadi ketika saudara melakukan apa yang Tuhan perintahkan, siapa yang bekerja? Saudara, tetapi jangan lupa Tuhan yang menyertai. Amin saudara. Maka kita nggak perlu pusing atau nggak perlu khawatir atau takut. Aku sudah coba injilin dia lupa. Aku sudah ajak dia ke gereja. Save one soul. Tagline dari gereja, aku coba renungkan supaya dia boleh kenal Tuhan. Tapi makin aku ajak, dia makin menjauh. Makin aku layanin, aku doakan, kok kelihatannya dia nggak pernah datang, makin percaya Tuhan. Kita pun nggak perlu terlalu khawatir. Kenapa? Karena bagian saudara dan saya adalah ceritakan, sampaikan. Tapi ketika Tuhan di dalam kasih karunia-Nya menggerakkan hatinya, maka orang itu tidak bisa tidak. Dia pasti akan menerima Kristus. Tapi kalau Tuhan tidak memberikan kasih karunia, anugerah, kita mau upayakan, udah berkorban seperti apapun, orang itu pun tidak akan pernah datang kepada Tuhan. Dan kita tidak perlu kecewa, atau kita juga tidak perlu bangga dengan apa yang kita sudah lakukan. Saya sudah pernah ceritakan kepada saudara di sini, ada seorang dibaptis, seorang bapak yang sangat skeptis, tapi akhirnya dia kenal Tuhan. Akhirnya ketika dibaptis, terus orang mulai berkomentar, itu ya, bapak itu gara-gara saya itu. Saya seminggu sekali, sebulan sekali, paling rajin saya besuk bapak itu. Yang lain berkata, enggak, itu gara-gara saya. Saya yang suka kasih dia makanan. Kalau dia kekurangan, saya yang bantu dia. Jadi masing-masing si A, si B, si C berbangga. Itu orang bisa terima anugerah kasih karunia karena saya. Kita lupa. Kalau Tuhan tidak menyertai, kalau Tuhan tidak kasih karunia, anugerah, seperti apapun perbuatan saudara, usaha saudara akan menjadi apa? Sia-sia. Maka mari kita, Tuhan, tolong aku. Apa yang menjadi tugas panggilan aku supaya aku melihat anugerah Tuhan? Supaya apa yang aku lakukan boleh Tuhan sertai, bertumbuh di dalam kasih karunia. Ini yang kedua. Kita lanjut ayat 25 dan 26. Ini menarik dikatakan Barnabas. Dia tidak pergi sendiri, tapi dia mencari siapa? Saulus. Siapa Saulus? Saulus waktu dia bertobat, orang semua pada curiga. Ini jangan-jangan pura-pura jadi orang Kristen. Dia pura-pura jadi pengikut Kristus. Tidak ada orang mau percaya. Tapi Barnabas dampingi dia. Enggak, ini si Paulus benar-benar sudah bertobat. Singkat cerita, orang-orang Yahudi pengen bunuh, matikan si Saulus yang akhirnya menjadi nama Rasul Paulus. Karena gara-gara dia banyak orang bertobat. Saudara tahu, Paulus kembali pulang ke Tarsus, kampung halamannya. Para ahli berkata kurang lebih 10 tahun dia ada di sana. Ngapain dia 10 tahun? Dia merenungkan seluruh apa yang dia sudah pahami, apa yang dia sudah lakukan.
Tapi dia cuma balik pulang kampung di Tarsus, nggak ngapa-ngapain. Maka ketika Barnabas dia melayani di Antiokhia, dia ingat ada Rasul Paulus. Para ahli berkata, Paulus kurang lebih sudah ada 10 tahun di sana. Maka Barnabas dikatakan di ayat 25-26, dia pergi ke Tarsus, dia cari orang yang namanya Saulus. Mari, aku sudah melayani di Antiokhia. Ternyata pekerjaan Tuhan di Antiokhia berkembang dengan pesat. Aku butuh kamu. Kamu seorang pengajar yang baik. Maka Paulus bersama-sama dengan Barnabas, dia pergi ke Antiokhia. Di sanalah pekerjaan Tuhan bertumbuh, berkembang lebih besar. Apa yang saya mau sampaikan di poin ketiga ini? Saudara dan saya diajak melayani secara kolaboratif. Kolaboratif itu melayani bersama-sama, berkolaborasi, lintas generasi. Ada anak-anak, ada remaja, ada young couple, ada yang dewasa muda, ada baby boomers. Kumpulan orang-orang percaya ini, lintas generasi. Gereja Tuhan memerlukan saudara dan saya. Kita tidak bisa berkata, aku nih paling energik, aku paling berenergi. Kamu udah tua lah, udah gak bisa lagi. Enggak, saudara. Orang tua punya banyak pengalaman. Demikian juga yang tua. Aku nih udah banyak pengalaman, kamu tuh masih bau kencur. Enggak ada apa-apanya. Nah, ini pemahaman kayak begini, akhirnya gereja terkotak-kotak. Akhirnya gereja semakin hari semakin lama, berpuluh-puluh tahun tidak ada generasi muda, akhirnya gerejanya tutup sendiri. Karena yang usia 60-an baby boomers ke atas sudah dipanggil pulang. Demikian juga satu gereja, saya dengar daripada seorang hamba Tuhan, di gereja itu Pak, nggak ada orang tua. Loh kok bisa? Anak muda semua Pak. Gen Z semua, generasi milenial semua, Gen X atau Gen Alpha yang masih kecil-kecil. Nggak ada orang tuanya. Kemana orang tuanya? Orang tuanya terpinggirkan. Semuanya anak-anak muda. Nggak ada tempat buat orang tua. Ini juga masalah. Barnabas menjadi contoh. Dia tidak cari keuntungan diri sendiri. Karena waktu Barnabas ajak Rasul Paulus, maka kemungkinan pamor dia, prestis dia, kebanggaan diri dia akan diambil oleh Rasul Paulus. Paulus orang hebat. Tapi Barnabas tahu ini pekerjaan Tuhan. Bukan saya lagi cari nama, maka saya cari Barnabas ke Tarsis. Para ahli berkata jaraknya tidak terlalu dekat juga dari Tarsis ke Antiokhia, tapi dia mampir cari di mana Paulus supaya bisa kerjasama. Maka saudara, mari kita memikirkan siapa yang kita bisa gandeng bekerja sama untuk melayani Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk melayani keluarga kita. Kalau kita melayani sendiri, satu hari saudara akan burn out. Saudara sendiri akan merasa, aduh, KO gua, nggak ada semangat lagi. Kita lupa, kita harus melayani bersama-sama, berkolaborasi seperti yang dilakukan oleh Barnabas. Ini nggak mudah, saudara, nggak mudah. Karena semakin orang punya posisi makin tinggi, makin terkenal, makin nyaman, orang itu makin nggak mau kerjasama. Dia makin mau merasa diri saya. Maka generasi X, generasi milenial, generasi Gen Z tidak ada tempat. Maka nggak heran kalau di keluarga, opa, oma nggak nyambung ngomong sama cucunya. Tapi kalau dia biasa berkolaborasi bisa nyambung itu. Opa, oma dengan generasi kedua, generasi ketiga bisa sama-sama. Demikian juga gereja Tuhan. Kalau gereja ini saudara dan saya memahami konsep kolaborasi seperti ini, melayani bersama-sama, maka kita tidak akan memarginalkan yang A, yang B, yang C, generasi milenial, generasi X, generasi Z, generasi baby boomers, semua ada peran masing-masing. Amin, saudara. Yang keempat, hari ini ada 5 poin. Yang keempat, ayat 29 kita baca bersama-sama. Saudara tolong bacakan, 1, 2, 3.
mengumpulkan suatu persembahan kasih, sumbangan. Buat apa? Karena waktu itu ada seorang nabi namanya Agabus datang dalam surat menurut beberapa ahli, sampai ke Antiokhia dari Yerusalem, kasih tahu akan ada bahaya kelaparan. Ancaman terbesar adalah di Yerusalem. Antiokhia, orang-orang Kristen yang sudah berdiri gereja, orang-orang percaya, maka mereka mengumpulkan dana, persembahan kasih, memedulikan, memberikan kepedulian mereka. Peka akan ada orang-orang di sana yang perlu bantuan. Maka kalau kita membaca, mereka kumpulkan persembahan, lalu titip kepada Barnabas dan Paulus, sampaikan kepada penatua yang ada di Yerusalem, bantu mereka. Kelihatannya Antiokhia punya kapasitas keuangan yang lebih baik. Tapi Alkitab mencatat menurut kemampuan masing-masing, nggak usah dipaksa. Memang kemampuannya cuma 100.000, ya nggak apa-apa 100.000. Pak, saya kemampuannya cuma 50.000, ya nggak apa-apa 50.000. Cuma 10.000, kumpulkan semua. Maka Barnabas dan Paulus bawa persembahan itu, bawa ke Yerusalem. Bagian ini mau mengatakan apa, saudara? Gereja yang sejati. Kalau GKRI Kelapa Gading ini adalah gereja yang sejati, gereja ini pasti akan peduli. Amin. Maka saya bicara dengan salah satu bank, bisa nggak beri nama GKRI Kelapa Gading ada kata peduli? Oh bisa kali Pak, coba saya usahakan. Ada petugas bank ini datang berapa kali, Pak bisa. Nanti ada rekening bank BRI, GKRI Kelapa Gading peduli. Buat apa nih Pak kata peduli? Saya cerita, gereja ini mau jadi berkat. Saya ingat firman Tuhan. Maka saudara, itu saya tulis tuh 0418 0100 2118 569. Buat apa itu? Buat berbagian bagi mereka yang kurang punya dana cukup. Bantu mereka. Saya studi S2 didukung oleh orang yang Tuhan gerakkan. Maka saya berjanji kepada hati saya, tidak boleh berhenti kepada saya. John Wesley ingatkan, orang-orang needy people, orang-orang yang miskin, yang kurang, ketika sudah dibantu, jangan berhenti sampai di sana. Kamu harus salurkan anugerah berkat Tuhan, bantu orang lain. Maka gereja bisa menjadi saluran berkat. Amin. Kita malu orang-orang di luar gereja berkata, itu Pak kumpulan daripada agama tertentu itu. Wah jauh lebih sosial Pak, jauh lebih baik Pak, gereja terlalu pelit. Gereja terlalu kikir, terlalu hitung-hitungan. Tapi itu Pak dari agama serang, nggak peduli Pak, mau agama aja, agama apa saja, silakan. Hari ini saudara dan saya diingatkan lewat Kisah Rasul pasal 11. Gereja harusnya berbagian di dalam kepedulian, sampai bisa ada GKRI Kelapa Gading peduli. Nggak ada GKRI yang lain pakai nama peduli, cuma Kelapa Gading. Artinya apa saudara? Saya tahu di antara saudara, seorang teman berkata, saya tidak tergerak untuk bangun-bangun gedung. Loh, maksudnya saya tergeraknya mau ambil bagian buat SDM, sumber daya manusia, human resources, manusia, mengajar. Saya mau ambil bagian. Maka ada orang yang punya passion di bangunan fisik, ada orang punya passionnya, hatinya digerakkan untuk memperlengkapi hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Saya nggak tahu saudara punya passion apa. Karena ketika saudara dan saya jadi gereja, maka Tuhan kasih tugas panggilan. Amin. Maka jangan berhenti pada diri saudara. Saya berkata pada diri saya, jangan berhenti anugerah Tuhan hanya pada diri saya. Harus mengalir sampai jauh seperti lagu Bengawan Solo. Sampai jauh sana, mengalir kemana-mana itu airnya. Dana dari GKRI Kelapa Gading Peduli yang sudah dibentuk, kita sudah rapat buat tim khusus. Bagaimana dana ini bukan hanya bagi jemaat Tuhan di tempat ini, bisa jadi bagi orang-orang di luar yang perlu uluran tangan kasih Tuhan. Melalui siapa? Bukan melalui malaikat Gabriel, Mikail, bukan. Melalui saudara dan saya. Pak, saya lagi kekurangan Pak. Bagaimana lagi krismon, lagi kesulitan. Tadi kita belajar menurut sesuai kemampuan mereka masing-masing. Heran ya. Orang dalam keadaan sulit pun
ketika hatinya diubah seperti khotbah yang lalu, hati yang baru itu selalu rindu. Dan herannya orang yang memberi itu selalu Tuhan kasih anugerah buka jalan. Saya nggak paham kalau ada orang, saya memberi tapi makin susah Pak, makin miskin, makin kekurangan. Bisa jadi kita ada masalah. Karena Tuhan berjanji, berilah maka kamu akan diberi. Bagaimana sikap hati kita memberi? Pasti Tuhan ajar kita. Saudara, mari kita renungkan bagian keempat. Panggilan gereja adalah peka dan peduli kepada sesama kita. Lihat, ada orang di kiri, kanan. Bisa jadi bukan urusan keuangan, tapi urusan perhatian, urusan nasihat, urusan apapun yang saudara dan saya bisa persembah untuk orang itu semakin mendekat kepada Tuhan. Ini yang keempat. Dan yang terakhir, ini nama Kristen. Saudara tahu, kata Kristen ternyata berasal dari kota Antioquia yang sekarang ada di Turki modern. Kalau naik mobil dari Istanbul kurang lebih 8 jam, 10 jam. Saya pernah cobain naik dari Istanbul, Kapadokia ya keliling, terus Kapadokia ke Istanbul, kurang lebih 8-10 jam. Jakarta Semarang lebih sedikit, kurang lebih. Kota ini ada gereja nama Kristen. Oh, ini kenapa jadi gambarnya ini? Ibu-ibu ini ya, Christian Dior. Saya mau kasih tahu apa hubungannya Pak? Kristen identitas dengan tas merek Christian Dior. Ibu-ibu udah pada senyum-senyum. Itu saya udah mau beli tuh Pak, tapi kemahalan. Akhirnya saya beli yang KW aja. Yang KW kan murah, cuma 100 200 ribu, 300 lah. Yang KW-nya KW super. KW apalah, intinya bukan yang asli. Tapi yang asli, wah, bisa sampai berapa ibu-ibu? Halo, ibu-ibu pura-pura nggak tahu. Mahal. Tas ini bisa sampai puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta. Tergantung model memang. Tapi ada juga yang fake, betul? Tergantung siapa yang pakai Pak, betul nggak? Yang pakai orang terkenal. Istri menteri, pejabat bawa yang fake juga kelihatan asli. Pas dideketin, ya kancingnya seret, macet. Jahitannya kasar, nggak ada ini, nggak ada itu. Saudara lebih pahamlah apa artinya yang palsu dengan yang original, yang asli. Tetapi kekristenan yang asli dengan yang palsu, saudara paham nggak? Kekristenan yang asli menurut Kisah Rasul pasal 11 ayat 26, mereka disebut Kristen karena kehidupan mereka menjadi saksi, jadi garam dan jadi terang. Akhirnya orang lihat, ini beda nih. Ini Kristen tapi bukan Kristen-Kristenan nih, bukan KTP, bukan yang fake. Ini asli, kok kelihatan? Iya, hidupnya kelihatan. Cara bicaranya, cara dia bersikap, cara dia bertingkah laku kelihatan. Ini asli, bukan fake. Ini the real Christian. Saudara, kekristenan ternyata dimulai dari Antioquia. Antioquia tadi adalah satu kota, sekarang di Turki, itu dulunya semuanya Kristen. Sekarang, kalau saudara pergi ke Turki, mayoritas, mungkin 98% Muslim. Itu saya pikir, Tuhan, ini mana Antioquia yang di dalam Kisah Rasul pasal 11 yang orang Kristen pertama-tama disebut sebagai orang Kristen ada di kota Antioquia? Mana? Keliling dari satu kota, dari satu tempat, gereja mula-mula sampai 7 gereja. Saya tanya di sini orang Kristen, mana ada Pak? Dikit, sedikit, kecil. Termasuk di Smyrna, kota Smyrna. Di mana kekristenan ditindas tapi bertumbuh dengan pesat. Susah sekali cari orang Kristen. Ketika ke Istanbul cari gereja, ada gereja. 1, 2, itu juga sedikit sekali. Kenapa bisa seperti itu? Karena tahun 1453 Kesultanan menurut sejarah Utsmaniyah menaklukkan Kekaisaran Romawi Timur. Pada waktu ditaklukkan, ini kesultanan yang berbasis Islam menguasai Konstantinopel, sekarang Istanbul. Akhirnya seluruh gereja diganti menjadi masjid, termasuk Hagia Sophia. Jadi dari gereja
menjadi masjid, terus jadi museum, jadi masjid lagi, sekarang museum lagi, terus sekarang masjid lagi. Ini yang terjadi sejarah. Turki, negara di mana Rasul Paulus ada di Tarsus, daerah seputar situ. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Loh Pak, nggak cocok Pak temanya. Hari ini temanya Tuhan menyertai gerejanya. Gerejanya kan orang-orang percaya. Terus di mana? Di mana orang-orang percaya? Di mana penyertaan Tuhan? Bukankah itu pertanyaan saudara dan saya? Kalau Tuhan sertai saya, kenapa saya susah? Kenapa saya sakit? Kenapa saya mengalami kesulitan ekonomi? Kenapa ini, kenapa gitu? Terus saya berenung berpikir, iya ya. Kenapa ada orang-orang yang dia disebut gereja? Karena gereja bicara bukan gedungnya secara fisik, tetapi manusianya saudara dan saya. Saudara dan saya adalah gereja. Tadi di bawah satu alas, saudara dan saya adalah gereja Tuhan. Di bawah satu alas yang kuat, berdirilah gereja di tengah dunia. Gereja saudara dan saya. Gedungnya bisa habis jadi museum, tapi orang percaya tidak pernah habis. Maka ketika saya merenungkan bagian ini di bagian akhir, saya belajar dari satu bagian yang penting di dalam kitab Wahyu, bahwa kaki Dian bisa dipindahkan. Sekali lagi saudara, kaki Dian yang melambangkan kehadiran Tuhan, ketika dipindahkan dari gereja satu ke gereja yang lain, gereja yang tidak lagi ada kaki Dian, artinya apa? Gelap. Kalau orang Kristen, keluarga Kristen, orang yang mengaku saya orang Kristen, tapi kaki Diannya sudah dipindahkan, tidak ada lagi roh Tuhan yang hidup dalam diri orang itu, dia hanya akan jadi orang Kristen yang fake tadi. Jadi orang Kristen nominal, tidak lagi ada Kristus. Waktu saya merenungkan ini, Tuhan, kalau begitu, kalau orang sungguh-sungguh taat kepadamu, Engkau pasti memberkati dan menyertainya. Ini paradoks. Amin Bapak Ibu. Maka saudara dan saya jangan takut. Kalau kita setia pada Tuhan, sampai kapanpun Dia berjanji, ketahuilah, aku menyertai engkau sampai kapan? Sampai akhir zaman, selama-lamanya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tapi kalau kita rasa, Tuhan, ini kayaknya Tuhan masih ada apa enggak ya? Saya berdoa masih didengar apa enggak ya? Nah itu saudara, lampu kuning harus bergumul. Apakah ada hal-hal yang saya tinggalkan, yang saya abaikan? Kalau saudara sudah koreksi diri, aku mau, Tuhan tolong aku. Saya percaya khotbah hari ini, Tuhan menyertai gerejanya. Gerejanya itu adalah saudara dan saya. Amin. Keluarga saudara dan saya, suami istri, orang tua anak, cucu menantu, seluruh keluarga kita. Kitalah gereja yang sesungguhnya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Kami bersyukur untuk hari ini, kalau kaki Dian Tuhan, roh Allah yang dilambangkan dengan kaki Dian, boleh tetap ada di gereja ini, boleh tetap ada dalam keluarga kami masing-masing, karena kami mau belajar taat kepadamu, sekalipun dalam jatuh bangun kami mengiring Tuhan. Sertai anak-anak-mu di tempat ini. Tidak ada di antara kami yang sempurna. Kami bergumul, kami berjuang melawan kedagingan dan kepentingan diri kami sendiri. Kiranya Tuhan yang menopang, menolong kami. Tiliklah hati setiap kami di awal bulan Agustus ini, ketika kami bersama dengan keluarga kami, bersama dengan gereja ini menjalani, menapaki hari-hari kami di dalam dunia ini. Bersama dengan pergumulan suami, istri, kelemahan-kelemahan tubuh, Tuhan ajar kami apa artinya menjadi gerejamu, apa artinya menjadi orang yang dipanggil keluar dari kegelapan untuk kembali diterangi dan masuk ke dalam dunia ini. Kiranya Tuhan yang berkata-kata kepada setiap kami. Demi Kristus kami berdoa, berkati firman-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Sambil tetap berdiri, mari kita membacakan pengakuan iman kita bersama-sama.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyaksikan pemberian sertifikat baptisan Bapak Rudi, suami Ibu Irma, tanggal berapa ya? 9 Juli. 9 Juli yang lalu saya ke rumah sakit di RSUD Cengkareng, lalu melakukan baptisan. Jadi hari ini tidak dilakukan baptisan, tapi pemberian sertifikat baptisan dan juga Alkitab sebagai kenang-kenangan dari gereja. Saya persilakan Ibu Indri dan Pak Beben untuk bisa menyampaikan kepada Pak Rudi. Pak Rudi silakan, Ibu Irma bisa dampingi. Ya, kita semua bersukacita, malaikat di surga pun bersukacita saat Pak Rudi dengan hati yang tulus memutuskan untuk dibaptis. Sesuai apa yang tertulis dalam Roma 6 ayat 4, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam kehidupan yang baru. Ya, pembaptisan bukanlah merupakan akhir perjalanan, melainkan sebuah awal yang baru untuk kehidupan bersama Kristus. Jadi pernyataan iman Pak Rudi yang sudah dinyatakan dalam baptisan kudus kiranya dapat terus bertumbuh, berakar, berbuah dalam kehidupan sehari-hari. Dan atas nama hamba Tuhan, penatua, majelis, dan jemaat, kita ucapkan selamat bergabung dalam keluarga besar Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pak Beben, silakan diberikan sertifikatnya dan juga Alkitab sebagai kenang-kenangan. Mungkin satu-satu, ya. Kitabnya. Oh, mau dibuka biar guys. Oh, fotonya biar lebih bagus ya. Ya, di lebih center. Alkitab. Baik, atas nama Gereja Tuhan mengucapkan selamat atas baptisan Pak Rudi. Tuhan memberkati. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur pada Tuhan. Silakan kembali ke tempat. Nanti saudara setelah ibadah bisa memberikan ucapan selamat. Kita akan naikkan satu pujian sebelum kita masuk dalam perjamuan Tuhan. Nanti Pak Rudi diundang juga berbagian di dalam perjamuan suci pada saat ini sebentar. Atas bukit yang jauh ada salib yang berat, tanda laknat dan dosa kita. Atas bukit yang jauh ada salib yang berat, tanda laknat dan dosa kita. Yesus anak Allah yang tidak bersalah,
Yesus Anak Allah yang tidak bersalah, sudah mati ganti dosaku. Ku peluk kayu salib, ku peluk kayu salib Tuhan, sampai Tuhan bawaku pulang. Kalau Yesus Tuhanku datang, kayu salib diganti menang. Silakan Ibu Moili membacakan teks untuk mempersiapkan hati kita. Dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 32. Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita mau menyiapkan hati kita untuk kita bersama-sama masuk di dalam perjamuan kudus. Saya akan membacakannya dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Amin. Kita akan menaikkan pujian ini sekali lagi. Bapak Ibu Saudara yang bertugas silakan untuk maju ke depan mengedarkan roti dan anggur perjamuan. Atas bukit yang jauh. Atas bukit yang jauh ada salib yang berat. Atas bukit yang jauh ada salib yang berat, dalam laknat dan sudah mati di dosa.
Setelah saudara menerima roti air anggur, boleh dibuka dan merenungkan cinta kasih Tuhan di dalam doa. Tuhan, sampai Tuhan bawaku pulang. Kalau Yesus Tuhanku datang, kayu salib diganti menang. Musik memainkan pujian ini, saudara boleh berdoa masing-masing. Renungkan hidup kita di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan sebagai gerejanya? Ku peluk kayu salib Tuhan. Ku peluk kayu salib Tuhan. Kayu salib diganti menang. Kayu salib diganti menang. Mohon maaf bila ada yang terlewat, ingin ikut perjamuan. Kalau sudah tidak ada, Bapak Ibu Saudara diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita memegang roti sebelah tangan kanan kita. Mari kita kembali mengingat apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan bagi saudara dan saya. Dia berkumpul bersama dengan para muridnya. Dia mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan ia berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu sekalian. Oleh karena itu ambillah dan makanlah." Mari kita makan bersama-sama sambil mengucap syukur atas segala kasih anugerah pengorbanan Kristus bagi saudara dan saya. Kita memegang cawan di sebelah tangan kanan kita. Tuhan Yesus berkata sebelum ia disalibkan, "Cawan ini adalah perjanjian yang baru, yang dimeteraikan oleh darahku. Oleh karena itu, ambillah dan minumlah. Mari kita mohon pengampunan dan anugerah Tuhan menyucikan segala pikiran, hati, dan perbuatan kita, supaya kita boleh disucikan oleh darah Kristus dan kita semakin hidup memuliakan Dia. Mari kita minum bersama-sama sambil mengucap syukur kepada Tuhan.
Silakan Pak David berdoa mengucap syukur. Kami mengucap syukur ya Allah untuk segala kebaikan yang boleh kami terima hingga saat ini, untuk kematian di kayu salib menebus kami manusia yang berdosa ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap hal yang boleh kami terima. Biarlah kiranya kami juga boleh membalas kebaikan-Mu dengan apa yang kami miliki. Biarlah kiranya Tuhan berkati hidup kami, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk. Sementara cawan-cawan dikumpulkan, kita naikkan satu pujian untuk mengakhiri ibadah kita. Nomor 4, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Baik dalam suka maupun di dalam duka, Tuhan ada menyertai kita. Silakan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Serta Yesus selamanya. Saya undang bagi berdiri. Jalan, berikan jabat tangan kiri kanan depan belakang. Selamat berjalan bersama dengan penyertaan Tuhan. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Mari kita akhiri dengan mengucap syukur. Tuhan, kami bersyukur Engkau senantiasa menyertai perjalanan bersama dengan anak-anak-Mu, jemaat-Mu, keluarga, suami istri, orang tua, mertua, menantu, cucu, setiap keluarga di dalam gereja-Mu di tempat ini. Karena Engkau berjanji, aku tidak akan meninggalkan Engkau. Aku menyertai dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Dalam setiap situasi, ajar kami beriman, Tuhan ada di sana. Sesuai dengan janji-Mu dan Engkau tidak pernah berdusta. Terima kasih sertai anak-anak-Mu, berkati gereja-Mu, GKRI Kelapa Gading. Berkati jemaat ini menjadi seperti jemaat mula-mula di Antioquia yang bermurah hati, yang berbagian di dalam perluasan kerajaan sorga, sampai kami berjumpa dengan Engkau muka dengan muka. Ajar kami berdoa seperti Tuhan Yesus mengajar murid-Nya berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu
Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah dari surga anugerah dan berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai hari kedatangan Kristus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk dan bersaat teduh. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.